Dias, Pak KSOP, Pak JM Pelindo, dan dari 3 narasumber, semuanya keren-keren. Terima kasih Pak Budias. Ya, wacananya, konsepnya, programnya, itu keren buat Cirebon. Saya mau tanya dulu, Pak KSOP asli Putra Cirebon? Bukan. Tapi saya bangga sama Bapak, bukan orang Cirebon tapi tiba-tiba membuat diskusi ini dan mengundang semua. Dari semua yang ada adalah harus kita belajar dari yang sudah. Kenapa Kertajati tidak segera berfungsi? Padahal menurut aturan penerbangan itu sudah sesuai dengan undang-undang penerbangan. Mungkin harus kita belajar dari situ. Di seluruh dunia, semua bandara di tepi pantai, ini di tengah pulau. Itu juga jadi pelajaran. Kedua, mungkin karena belum sinkronnya pengelola BJB dengan operatornya, yaitu Angkasa Pura, sehingga maskapai pun tidak berani ke situ. Itu pelajaran. Yang selanjutnya adalah rebana. Rebana begitu konsepnya bagus, menunjang hinterland di wilayah rebana. Walaupun kita terlambat, Brebes yang begitu sudah punya kawasan industri Brebes yang kepresnya sudah keluar. Kita tidak tahu tadi rebana kepresnya keluar apa belum, karena semua juga harus mengikuti regulasi. Kita fokus kepada Pelabuhan Cirebon. Pak JM, Pelabuhan Cirebon itu ada sebelum masyarakat di daerah hinterlandnya tumbuh dengan pesat. Tadi ada sejarahnya, sampai BAT pun perusahaan asing pun sudah ada di Cirebon. Perkembangan industri, perkembangan zaman, sehingga membuat Pelabuhan Cirebon itu terhambat untuk ekspansi. Cukup segitu, tapi sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kalau cerita sejarah dan lain-lain tadi Pak Kadi sudah menjelaskan. Potensi pelabuhan asing itu, mari kita optimalkan. Tadi itu penting Pak. Bapak JM Pelindo sebagai operator, anak perusahaannya PTP juga sebagai pelaksana, membangun apapun di Pelabuhan Cirebon tidak akan berfungsi apabila alur pelabuhannya hanya di bawah 5 LWS. Tidak akan bisa. Di sini ada pengusaha dan INSA dan lain-lain. Saya bukan pelaku pelabuhan Pak, tapi kalau optimalisasinya tidak, percuma. Pada 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, Duta Besar Indonesia di Singapura Pak Johan Saveri membawa pelaku-pelaku MKL di Cirebon. Jadilah ada trip Singapura, Cirebon, Semarang, Singapura, yaitu kapal feeder Kota Buana. Kita tidak tahu kenapa sebab. Apakah persaingan antara Pelindo? Kita juga tidak tahu. Dulu masih Pelindo 1, 2, 3, 4. Dan banyak kendalanya. Kita juga sekarang harus berbicara lingkungan dan budaya. Bagaimana Pelabuhan Cirebon harus disesuaikan dengan lingkungan di sekitar, dengan budaya sekitar. Kalau tadi Bapak jelaskan infrastruktur gates A, B, C, D itu memang sudah program. Tapi ketika itu jadi, apa manfaatnya? Kalau hanya sekedar lokal, karena alur pelabuhannya tidak bisa dilalui. Kemudian untuk mencapai profit, melupakan regulasi yang ada. Misalnya contoh, nggak perlu ada software, karena oknum yang menerima sesuatu dari pengusaha sehingga tutup mata, itu juga bahaya. Pakai SOP juga Pak, mohon izin, salam kenal juga lupa Pak. Sebagai regulator juga harus tegas Pak. Kalau kami melihat di Pelabuhan Cirebon banyak kekurangan. Bagaimana amdalnya, bagaimana amdal lalinnya, lingkungannya, banyak. Tapi kami tutup mata karena saya ingin Cirebon berkembang. Oke Pak? Nah, kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Unsur di pelabuhan itu tidak boleh eksklusif. Harus ada diskusi, komunikasi, bukan hanya dengan pemerintah daerah, tapi dengan masyarakat. Di sini ada para pengusaha dan lain-lain. Itu jadi dimintain masukannya. Oke? Pak, setelah alur pelabuhan jalan, infrastruktur jalan, semuanya oke, siapa konsumen? Siapa pengguna jasa pelabuhan? Kita nunggu atau kita jemput bola? Bapak Ibu sekalian, saya mau pamer sedikit. Saya beberapa kali ke luar Jawa, sampai ke pulau terluar di Indonesia, yaitu Natuna. Natuna itu
adalah kawasan yang begitu hebat, pembangunannya cepat, tapi semua kebutuhan Natuna itu adanya di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, hanya 21 hari tol laut masuk ke Selat Lampa, 21 hari sekali, membawa logistik. Jadi jangan salah kalau kita sudah menjelang 21 hari, satu telur itu 30.000, sementara di Jawa bisa 1 kilo. Semuanya di Jawa sampai sapu lidi. Padahal perkembangannya cepat. Di sana ada 7 km resort yang dikelola oleh Pak Gatot, mantan Panglima TNI. Siapa penggunanya? Ada. Tidak mungkin investor itu membuat sesuatu yang tidak akan profit. Semuanya melalui Tanjung Priok, Bapak. 21 hari sekali. Melihat itu kami prihatin. Saya sebagai masyarakat mencoba membantu pemerintah. Saya berangkat ke Natuna, diskusi dengan Pemda di sana. Apa kebutuhan di sana? A sampai Z. Apa yang harus keluar dari sana untuk Pulau Jawa? Banyak. Ada ikan, ada kopra, ada macam-macam. Kenapa harus melalui Tanjung Priok dan 21 hari? Saya coba men-setting dengan teman-teman dari Kadin. Bapak tadi nyinggung Kadin Pusat. Saya dengan Kadin Pusat merencanakan dengan Pemda Natuna membuat jalur atau trip Cirebon, Pontianak, Ranai. Cuma 7 hari. Peminatnya banyak. Tapi ketika kita sedang melangkah, banyak juga kendala-kendala yang kami hadapi. Tidak ada dukungan dari pemerintah daerahnya, tidak ada dukungan juga dari pemerintah provinsi misalnya. Nah, upaya-upaya itu juga dilakukan oleh masyarakat lain, Pak. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana Cirebon menjadi optimal. Harus didukung oleh stakeholder yang ada. Banyak untuk promosikan Cirebon, Pak. Tadi saya nggak setuju kalau Ibu Endang berbicara, mari kita bermimpi dulu. Tidak. Saya sebagai orang Cirebon tidak akan pernah mau bermimpi. Bapak tahu Tudong? Perjalanan biksu ribuan kilometer harusnya pemerintah yang menyelenggarakan. Karena di Tudong itu adalah kampanye toleransi internasional. Kalau Bapak keliling dunia, saya keliling ke beberapa negara yang minoritasnya Muslim. Indonesia dicap negara intoleran. Apa Bapak tidak sedih? Sedih Pak kalau saya sebagai warga negara. Ya, Saya kita mau siap. Indonesia sebagai negara toleran. Mampu. Dari mana biayanya? Dari pemerintah? No. Dari organisasi tertentu tidak, tapi kami bisa. Oleh sebab itu Pak, kami kembali. Wacana yang tadi disiapkan oleh tim Rebana, oleh Pak KSOP, oleh Pelindo, tidak akan ada manfaatnya apabila masyarakat juga tidak mendukung. Ketika masyarakat mendukung, Bapak juga cuma teori saja, juga tidak akan berjalan. Semuanya harus terkoneksi. Salah satunya, satu poin lagi Pak, kalau kita bilang Rebana, Kabupaten Cirebon disiapkan menjadi kawasan industri. Tapi bagaimana kawasan industri itu jalan? Apabila kita membeli tanah, mau buat pabrik, tidak akan bisa dibuat pabrik apabila pertek yang dari ATR BPN Kementerian keluar. Harus ada perubahan, peralihan fungsi lahan dari